Jumlah mereka konon semakin berkurang ya Bu? Sangat. Apa penyebabnya Bu? Jadi ketika dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, jadi ada 3 hal katanya di sini. Jadi mereka dan persoalannya adalah mungkin karena tampilannya terlalu aneh. Ini menurut kepala adat yang di WHA. Mungkin itu sejak zaman tahun 70-an sekitar periode Orde Baru itu karena telinga panjang dianggap aneh, udah potong aja. Nah jadi mereka pun nggak boleh sekolah. Sampai dipotong telinganya. Betul. Halo pendengar dan netizen Radio El Sinta dimanapun Anda berada. Tamu podcast kita kali ini adalah menurut saya seorang figur yang penuh inspirasi. Karena pada saat dia mengalami sakit, nah beliau ini penyintas kanker, tapi di tengah keterbatasan sakitnya itu membuat ia semangat melacak jejak telinga panjang di pedalaman Kalimantan. Nah, maksud kami nenek telinga panjang ya di pedalaman Kalimantan. Ibu Ati Bakhtiar, seorang fotografer yang telah berhasil melacak jejak telinga panjang di pedalaman Kalimantan suku Dayak. Saya langsung sapa Bu Ati. Halo, apa kabar Bu? Baik. Sehat ya Bu ya? Sehat. Semakin segar bugar ya Bu? Iya. Saya beberapa kali lihat video yang ada di YouTube. Betul. Bagaimana perjalanan Bu Ati menyusuri pedalaman Kalimantan, kemudian bertemu dengan komunitas nenek telinga panjang. Nah, itu menurut saya menarik sekali karena tidak semua orang luar maksudnya Ibu, bisa berkesempatan ke sana, berinteraksi dalam waktu yang cukup panjang. Bagaimana Ibu mengawali pertemuan dengan mereka Bu? Mengenal dengan mereka? Ini prosesnya juga panjang juga ya Pak. Jadi ketika itu saya 2013 tuh sebetulnya jalan-jalan ke Kalimantan untuk mengantar suami saya yang fotografer profesional waktu itu. Jadi biasanya kalau pemotretan untuk assignment, pemotretan di corporate atau ada kumpul-kumpul dengan komunitas gitu. Awalnya sih di situ. Ketika itu saya biasanya kalau ada ke sana kami selalu melakukan jalan-jalan ke lingkungan sekitar, kemudian komunitas, terus dengan ke kampung-kampung. Nah di situ saya melihat ada sebuah patung kecil di sebuah lamin adat. Patungnya itu bertelinga panjang, perempuan, terus kemudian di daerah matanya tuh seperti ada air mata. Nah air matanya tuh warna merah, jadi seperti air mata darah gitu. Itu seperti dibicara ya, seperti ada pesan. Mungkin ya. Jadi saya saat itu sih motret aja ya. Biasa aja ya. Biasanya motret. Tapi kan setelah saya lihat hasil pemotret, ini kayaknya kalau air mata berwarna merah darah, artinya kan itu tangisan yang sangat, kedukaan yang paling dalam. Yang paling dalam. Paling kan kalau misalnya sedih ya air putih-putih. Ini kan saya mata aja kayak udah habis, istilahnya apa ya, habis air mata, terus ini sampai mengeluarkan. Nah itu aja tersimpan aja, masuk ke dalam memori saya. Terus tapi itu berkesan si patung itu karena nyata secara patung ya. Nah kemudian 2014 saya ketemu dengan telinga panjang sesungguhnya, real gitu. Sebentar, ketika ketemu dengan patung itu sudah di pedalaman atau masih di luar? Masih sekitar Samarinda. Di Samarinda. Jadi 30 menit dari Samarinda. Jadi masih di kota lah. Tapi itu sudah kampung Dayak. Jadi di situ kurang lebih ya 30 menit masih di daerah kota. Kami lagi jalan-jalan hunting aja. Nah, 2014 saya datang lagi ke desa sebelahnya. Di Desa Pampang, di situ memang ada satu nenek telinga panjang yang memang jadi ikon di desa wisata itu. Jadi setiap minggu sore ada tari-tarian, ada jual souvenir. Nah si nenek itu salah satu yang menjual souvenir dan mereka si nenek itu namanya Periak, waktu itu umurnya sekitar 65 tahun, itu menjadi ikon juga. Jadi setiap mau foto selfie itu berbayar saat itu 50.000 per jepretnya. Dengan nenek itu ya? Iya gitu. Saya saat itu, nah itulah mulai ada kesan
kesan lagi yang kedua, oh ini realnya gitu. Nah saat itu saya tidak memotret karena mikir aduh 50.000 per jepret gitu. Padahal saya bawa kamera. Saya itu jadi hanya bengong aja gitu, pakai handphone aja, saya nyuri-nyuri gitu pakai handphone di depan itunya. Sudah gitu Jualan dijual souvenirnya, saya nyuri-nyuri. Ternyata pada saat pulang ke Jakarta di Balikpapan, handphonenya hilang. Jadi hilang semua tuh foto-foto itu ya. Cuman 1 jepret juga lagi. Karena saya nggak berani gitu, ragu-ragu ya. Aduh gimana, jadi galau. Yaudah itu satu peristiwa yang jadi menurut saya sebagai simpul. 2015 saya pada situ mungkin nggak tahu ya, karena sangat sibuk segala macam, saya divonis kanker waktu itu. 2015 pada saat perhelatan Asia Afrika di Bandung, saya menjadi bagian dari perhelatan itu, capeknya luar biasa. Terus akhirnya saya terjadi ya sakit lah, pendarahan yang luar biasa. Akhirnya ini kanker. Lalu akhirnya ya saya memutuskan untuk segera ditindak ya. Pada saat itu mengambil keputusan untuk dioperasi, dan yang namanya kanker ya itu kan penyembuhannya juga cukup lama gitu. Jadi selama setahun kan saya nggak bisa apa-apa tuh. Jadi diam aja. Tapi justru dalam masa penyembuhan yang saya nggak bisa kemana itu, saya malah membuat planning gitu. Wah seandainya saya bisa kesini, jadi bagaimana saya bisa ketemu lagi, kesana lagi. Terus kira-kira mau kemana, karena kan nggak ada data gitu. Di internet nggak ada, cuman paling 1-2 aja, nenek telinga panjang hampir punah, selesai. Referensinya sangat minim sekali ya. Jadi saya kontak-kontaknya justru dengan komunitas fotografi di sana lah, via telepon lihat, karena untuk internet nggak ada. Jadi selama saya proses penyembuhan, ya namanya sakit, tapi dengan membuat rancangan proyek itu paling tidak, jadi saya kayak teralihkan gitu. Jadi membuat rancangan proyek, saya menulis kira-kira ada di desa apa aja, kalau kesana harus pakai apa, berapa lama, ketemu detail siapa. Banget dirancang. Apa sih sebenarnya yang membuat Bu Ati merasa saya harus kesana lagi, saya penasaran betul gitu misalnya? Ya mungkin penasaran ya dengan gini loh, saya melihat telinga panjang ini wanita yang unik. Jadi menurut saya ini warisan budaya, bukan hanya Dayak ya, bukan hanya milik Indonesia tapi milik dunia. Kenapa? Karena saya sadari, karena saya baca-baca bahwa ada 4 suku di dunia yang unik tampilannya ya. Maksudnya itu karena kayak telinga panjang, terus kemudian leher panjang yang di Myanmar yang ada gelang-gelangnya, kemudian suku Afrika yang mulutnya lebar. Kemudian satu lagi yang orang China yang kakinya kecil. Nah berarti dari 1.200 suku di dunia hanya 4 yang punya identitas yang yang khas gitu. Nah dan saya lihat, saya dengar juga, ini udah mulai ditinggalin, mereka udah nggak mau lagi kayak gini. Nah ini kan saya sebagai fotografer punya naluri untuk melestarikan dengan caranya sendiri gitu ya, dengan memotret. Karena waktu terus bergulir ya, tidak ada yang abadi. Yang abadi itu adalah perubahan sendiri. Nah fotografer itu adalah media yang seolah bisa membekukan waktu. Betul nggak? Jadi saya difoto waktu bayi, saat itu segitu, sekarang terus aja bayi ngelihat foto itu gitu. Nah berarti si fotografi itu seolah-olah bisa membekukan waktu. Jadi dengan fotografi lah si nenek itu bisa abadi, ada gitu. Nah jadi itu sebenarnya dari suami saya tuh. Suaminya ada di sini. Jadi maksudnya tuh ya kata-kata itu coba dokumentasikan, karena fotografi itu ya dari situlah saya mulailah mencari. Jadi setelah saya dinyatakan sembuh, dalam arti sudah dinyatakan bersih dari kanker, setahun itu persis setahun kemudian saya sudah ada di Samarinda sendirian. Karena ya saya penasaran aja gitu, ada nazar gitu, kalau saya sembuh
saya ingin bertemu dengan mereka, khususnya sama si ibu Priat itu. Saya punya dosa tuh sama dia kan, nyuri-nyuri kamera itu ya. nyuri-nyuri nggak pakai izin. Wah, ini saya harus minta maaf. Jadi pertama kali yang saya temui adalah beliau. Saya jadi menyatakan saya berminat untuk membuat buku. Saya jadi face to face langsung. Jadi semua nenek yang ada di sini 78 orang ini saya datang dengan baik-baik. Jadi dua-duanya tahu tahu bahwa saya mewakili diri saya sendiri, tidak membawa siapa-siapa gitu. Jadi saya nggak hunting nyolong-nyolong di acara, enggak. Karena saya mau semuanya clear gitu. Termasuk yang cover ini. Kemarin sebulan yang lalu saya balik lagi ke sana khusus untuk meminta persetujuan bahwa si nenek ini bersedia untuk menjadi cover gitu. Ini jadi 78 nenek telinga panjang yang semuanya ada 78. Ini dari satu desa atau dari beberapa desa? 25 desa. 25 desa. Ini bukunya keren sih. Judulnya Antropologi Fotografi Melacak Jejak Telinga Panjang yang ada di pedalaman Kalimantan. Betul ya Bu ya? Hanya di Kalimantan Timur atau? Jadi di Kalimantan Timur paling banyak. Di Kalimantan Barat hanya 1 orang. Di Kalimantan. Saya ingin menunjukkan kepada netizen bukunya. Di dalamnya ini ada foto-foto nenek yang dipotret oleh Bu Ati ya. Nah ini telinga panjang semua ini. Nah ini ada gelang. Ini gelang apa? Gelang perak atau gelang apa? Ini sebenarnya gelang ini. Anting. Anting. Jadi saya mau besar ya Bu ya? Betul. Saya mau menunjukkan bahwa ini antingnya itu segede ini gitu loh. Jadi saya mencoba. Ini Ibu sendiri, Bu Ati sendiri yang menulis buku ini. Foto-fotonya Bu Ati sendiri. Eksklusif banget ini. Saya menulis dan memotret. Kenapa? Kebenaran saya kan dari sastra Prancis di Unpad. Jadi setelah saya menikah, saya full time bekerja untuk suami saya. Jadi di balik layar aja sih, sebetulnya balik layar, manajemen, pokoknya untuk mengakomodir profesi. Tapi lama-lama saya jadi kayak gatel gitu ya. Jadi tertarik kenapa saya nggak terjun langsung aja gitu ya. Awalnya sih memang dikasih kameranya tuh kamu kalau mau motret, tapi saya sekedar motret behind the scene aja kan gitu motret. Tapi lama-lama kan jadi asik juga. Nah kemudian pada saat itu tahun 2011 ya kalau nggak salah tuh ada ada di Bandung tuh ada kayak festival ya namanya. Kementerian Luar Negeri itu membuat acara pertukaran seniman 59 negara di dunia bikin workshop di Saung Ujo Bandung. Nah jadi saat itu Saung Ujo Angklung itu ya. Kan jadi ada workshopnya, ada pagelarannya. Nah di situ ada lomba fotonya, saya ikut. Ternyata fotonya jadi foto terbaik. Yang dilombakan foto telinga panjang ini? Bukan. Jadi awal kisah kan saya di fotografi. Jadi ternyata saya dapat penghargaan foto terbaik gitu. Ternyata saya bisa motret nih gitu. Nah dari situ bahagialah sang suami ya. Nah dari yang meracuni dengan gitu. Jadi ternyata saya bisa motret. Nah dari situ saya mulai serius. Nah ketika ada keinginan untuk memotret telinga panjang, itu kan sudah dilakukan. Tapi kemudian saya merasa masih belum yakin juga karena saya kan otodidak belajarnya. Benar nggak sih saya bisa dan maksudnya layak untuk membuat buku, karena itu memang cita-cita saya bikin buku. Lalu saya mulai ikut uji kompetensi, uji kompetensi. Jadi ada fotografer sertifikasi fotografi fotografi itu akhirnya ternyata saya lulus sampai sekarang jadi asesor di BNSP gitu. Jadi berarti layak lah. Gitu. Bicara soal perjalanan ke pedalaman, utamanya suku Dayak, banyak cerita mistis yang sering disampaikan oleh banyak orang ya. Saya nggak tahu kebenarannya, tapi Bu Ati kan langsung ke sana. Nah, tapi nanti Bu Ati bisa cerita di segmen berikutnya. Karena ini pasti akan seru banget, karena kalau kita lihat di YouTube, video-video yang di-upload di YouTube perjalanan Bu Ati luar biasa. Naik perahu,
naik turun bukit begitu ya, dengan jalan yang becek begitu ya. Wah, itu luar biasa perjuangan, apalagi Bu Ati adalah seorang penyintas juga, penyintas kanker. Itu bukan perjalanan yang mudah. Kita tunggu di segmen berikutnya, tetaplah bersama kami. Baik pendengar dan netizen, terima kasih Anda masih bersama kami. Cerita seru dan cerita menarik akan dituturkan kembali oleh Bu Ati Bakhtiar, seorang fotografer dan penutur di buku Antropologi Fotografi Melacak Jejak Telinga Panjang. Ini yang melacak langsung Bu Ati. Jadi Bu Ati bukan hanya penulisnya, tetapi juga pelaku dalam sesi fotografi, dalam foto-foto ini. Ya, ada sekitar 78 wanita telinga panjang. Nah, ini dia. Fotonya ada 243 ya. 243. Jumlah halamannya 252. Oke, baik Bu, menarik ya, karena kalau saya sempat lihat di YouTube-nya itu perjalanan Bu Ati ke sana ya, naik perahu, naik turun bukit dengan jalan yang becek dan sulit medannya di sana. Apalagi Bu Ati seorang penyintas kanker. Saya membayangkan itu perjalanan yang nggak sangat mudah, apalagi nggak semua orang juga bisa berkesempatan masuk ke sana. Konon banyak cerita mistis. Saya nggak tahu apakah handphone hilang juga bagian dari cerita mistis yang karena nggak direstui misalnya. Nah, gimana Bu yang Ibu alami sendiri? Jadi intinya saya nggak, pada saat ke sana tuh saya nggak menganggap bahwa itu mistis ada apa-apa. Saya merawat memang sih pada saat saya pergi, apalagi saya benar-benar sendirian pergi ke sana karena untuk pengennya sih berdua ya, paling enggak kan ada teman. Tapi saya ngitung-ngitung kayaknya nggak cukup nih uangnya. Jadi udahlah saya berangkat aja ke sana, atau saya punya pasti di sana akan ada teman. Jadi intinya memang dan saya nggak punya perasaan takut, nggak perasaan yang wah ini Dayak tuh penuh mistis katanya. Kan memang sih dibilang kamu harus diisi dulu, harus ada jaga segala macam, diisi dalam arti. Tapi saya pikir ngapain, saya kan nggak punya niat jahat, nggak punya niat jahat, saya punya gitu. Nggak pernah jelek, saya memang ingin menyalin menghubungkan silaturahmi gitu. Nah intinya sih di situ. Jadi saya nggak pasang apapun. Jadi waktu di lapangan juga sepertinya biasa-biasa aja kayak kita di sini. Cuman saya memang yang saya garis bawahi adalah saya sebagai tamu. Jadi sebagai tamu ya harus menghargai apa yang mereka lakukan, dan dengan pokoknya kebiasaan-kebiasaannya saya ngikut. Termasuk jadi memang datang ke sana nggak ujuk-ujuk bisa motret begitu, enggak. Jadi memang harus ketika saya ke sana ya mereka berladang ya ikut berladang seperti yang dilihat di video itu, berladang, terus kemudian mandi di sungai, terus kemudian masak. Ya itu saya lakukan juga. Tidur jadi, menyatu dengan mereka ya. Iya. Karena memang nggak sembarangan dalam arti gini ya. Telinga panjang itu kan orang-orang yang termarginalkan. Mereka itu kebanyakan bersembunyi di hutan, di pondok-pondok karena nggak mau dipotong atau bahkan nggak mau ya banyak ada ceritanya lah di sini. Jadi akhirnya ya saya harus mengikuti juga. Ketika di kampungnya juga nggak ada kadang-kadang, karena kadang mereka tuh lebih banyak tinggal di pondok, di pinggir hutan untuk berladang. Jadi jadi paling pulang itu seminggu sekali untuk beribadah. Nah kadang-kadang nggak sama sekali pulangnya itu pada saat pesta tahunan, ada namanya pesta yang nari-nari itu. Nah itu jadi sebulan. Jadi artinya ya udah, kalau misalnya bukan waktu yang tepat, saya harus satu-satu ke hutan, dan itu membutuhkan lama sekali. Jadi akhirnya strategi saya adalah datang ketika ada pesta. Ada pesta kampung di mana semua orang tuh datang, termasuk nenek. Sesepuh-sesepuhnya kumpul semua itu kumpul semua, bikin ritual. Jadi saat itulah lebih mudah maksudnya untuk berkenalan, berinteraksi dengan mereka. Ya, jadi mereka terbuka, semua menerima. Jadi misalnya pesta tuh dalam nyiapin makanan segala macam. Nah, saya ikut di situ, mereka lebih welcome gitu. Nah, tapi ada saat-saatnya di mana memang saya memang harus, jadi pelajaran terakhir saya ketemu dengan 14 nenek itu memang benar saya datang sendirian, satu-satu didatengin ke rumahnya itu untuk memotret. Dan memang Ibu butuh waktu berapa lama di sana, Bu? Pokoknya bolak-balik itu saya persisnya itu adalah dari 2016 ya sampai sekarang, ini berarti 7 tahun ya. 7 tahun.
berada di sana, berbaur dengan masyarakat, Ibu di sana, kemudian bisa bertemu sebulan, jadi sebulan Ibu tinggal di sana. Sebulan, pulang lagi, kadang-kadang 2 minggu, paling cepat 10 hari itu paling cepat. Karena untuk perjalanannya 3 hari itu baru nyampe. 3 hari perjalanan, itu perjalanannya gimana tuh? Jadi gini, dari Jakarta kita ke Samarinda tuh 1 hari ya. Memang sih perjalanan dari Jakarta kan cuma 2 jam. Ya, tapi kan perjalanan berikutnya harus nunggu besoknya. Untuk misalnya apakah pemilihannya kan mau pakai pesawat bisa, tapi itu pesawatnya hanya 12 penumpang, itu hanya 2 minggu sekali, dan itu pun juga untuk dapat tiket ke sana tuh susah banget. Karena prioritasnya untuk ke sana itu ke kampungnya. Ya, di Datah Dawai itu sekitar nggak jauh dari perbatasan Malaysia. Nah itu ada pesawat perintis yang sebutlah dalam tanda kutip gampang, cuma 2 jam nyampe. Tapi untuk mendapatkan tiket ke sana tuh susah sekali. Bisa berhari-hari. Jadi maksudnya untuk harus karena si pesawat itu diprioritaskan untuk penduduk sana, untuk orang sakit, untuk kedinasan. Jadi nggak bisa sembarangan gitu. Okay. Jadi untuk mendapat. Jadi kalau untuk dapat tuh harus. Kalau jalur darat berapa lama? Jalur darat relatif nggak ada ya? Nggak ada. Jadi jalur sungai. Jadi campur. Nah dari Jakarta ke Samarinda memang ada pilihan. Jalur darat bisa lebih cepat. Misalnya itu 12 jam itu baru nyampe Tering. Nah tapi kalau misalnya pakai ada namanya kapal air ya, namanya kapal air. Kapal air namanya. Kapal air. Speedboat begitu? Bukan. Jadi kayak kapal itu. Kayak kapal pesiar ya kalau hebatnya. Tapi sebenarnya itu di bawahnya tuh kayak barang-barang, di atasnya 80 penumpang. Itu 2 hari 2 malam baru nyampe. Itu baru nyampe ke Tering. Dari Tering itu pakai speedboat lagi 5 jam ke Long Bagun. Nah di Long Bagun harus berhenti, harus nginep dulu. Itu pasti sore karena nggak bisa itu setelah dari Long Bagun ke atas itu lewat riam-riam. Ada 3 riam yang harus dilalui. Riam itu yang riam-riam itu. Jadi itu untung-untungan nih. Jadi tetap dari situ jalur sungai lagi. Jalur sungai lagi. Jadi nggak bisa. Ya syukur untung-untungan. Dalam arti gini, kalau air tinggi nggak bisa lewat, kalau susut nggak bisa lewat juga. Jadi harus pas. Jadi kadang-kadang kalau dipaksain kita udah lewat itu ya terpaksa harus berhenti nih ke pinggir sungai. Jadi kita semua penumpang turun. Jadi si barang-barang diturunin. Jadi si speedboat atau longboat. Nah ini lebih kecil ya. Iya. Lebih kecil naik lagi sampai ke atas. Nah kita si penumpang jalan kaki ketemu sama si perahunya di sana. Yang tadi. Si barang-barangnya juga dibawa. Baru dimasukin lagi. Dan itu butuh dari pagi sampai sore tuh baru bisa berangkat lagi. Jadi itu kalau kondisi jelek ya, air tinggi atau air susut nggak bisa. Untungnya kalau misalnya airnya sedang baru bisa terus jalan. Itu pokoknya perjalanan yang paling menegangkan itu lewat riam itu. Karena banyak kejadian dan banyak sekali kejadian kecelakaan, entahlah. Pokoknya di situ, nah itu mungkin ya yang namanya ritual. Pokoknya berbagai doa, bermacam-macam doa lah. Karena itu juga kehebatan si motorisnya juga itu benar-benar dipertaruhkan itu. Jadi di depan di belakang motoris, di depan juru batu yang ngasih tanda ada batu ada. Tiba-tiba banyak kejadian, tiba-tiba lagi gini si juru batunya kelempar, hanyut, dan banyak sekali cerita di situ. Cerita mistis atau apapun di situ. Cerita ya kecelakaan gitu segala macam. Dari situ yang paling menegangkan. Setelah itu baru setengah perjalanan dari seluruh perjalanan. Setengah perjalanan? Ya dari situlah setelah lewat riam itu baru ketemu nenek. Itu riam yang keberapa? Ketiga? Jadi kan riam yang dilewati 3. Udang, Panjang dengan Alo. Nah di tengahnya itu juga kita memang harus berhenti dulu untuk makan siang gitu-gitu, lewat lagi. Nah dari itu nanti baru desa yang terbawah itu namanya Desa Longtuyo. Nah di situ ada lah baru ketemu. Itu yang paling dalam? Enggak, itu paling bawah. Oh paling bawah? Desa yang paling hilir. Ada 4 nenek sekarang. Sebelumnya sih ada banyak, tapi udah pada meninggal. Dari 78 nenek yang saya dokumentasi itu 29 sudah wafat. 78 ini 29-nya sudah wafat? Sudah wafat. Okay. Jadi kan terus, jadi di Longtuyo itu ada sekarang tinggal 4. Kemarin terakhir saya ketemu umurnya sekitar 103 tahun katanya. 103 tahun. Ya yang lainnya kan 80 ya, paling muda tuh 70 berapa lah, itu paling muda ya, udah pada sepuh.
Nah, jadi dari Longtuyo terus desa itu ada 3 orang, 4 orang, 9 orang di Longpangai terus sampai dekat perbatasan. Oke. Nah Bu, komunikasi apa yang dilakukan dengan nenek telinga panjang ini Bu? Ada pendamping atau apa? Betul, karena rata-rata mereka tidak bisa berbahasa Indonesia, jadi harus maksudnya ada bahasa ibu mereka ya. Jadi ada penerjemahnya satu aja sih, ada 1-2 orang lah ya bisa bahasa Indonesia. Ibu angkat saya, jadi saya punya 3 ibu angkat. Oh, ada ibu angkat di sana. Jadi saya diangkat anak lah gitu ya. Mungkin karena saya mengikuti, maksudnya saya nggak bisa menyatu dengan mereka ya. Jadi saya ibu angkat saya ada 3, 1 sudah wafat, nah 2 lagi masih sekarang pun masih terus berhubungan. Dia pernah datang juga ke Jakarta, pernah tidur di rumah saya gitu, pernah juga main-main ke Bandung gitu. Saya juga ya terus sampai yang sekarang ibu komunikasi. telinga panjang ini. Ya betul. Nah, sampai apa ya tadi? Iya, jadi dari 78 sudah ada sekitar 29 wafat. Kemudian di antara mereka ada ibu angkat dan sebagainya gitu ya. Jadi memang untuk mendapatkan nenek-nenek ini memang sama sekali tuh nggak ada di Google tuh nggak ada ya. Ada penerjemahnya, tapi ada yang 2 nenek saya, ibu angkat saya tuh bisa dia bahasa Indonesia, dia sangat pandai, dia pemimpin di sana. Pemimpin dalam arti spiritual, pemimpin dalam arti pergerakan, pemimpin dalam arti mereka si nenek ini dia yang menjaga hutannya karena di sana kan konflik tanah. Betul, dan dia yang sebutlah yang menjadi tetuanya di sana. Jadi perantara dengan. Bu, sebetulnya pesan apa sih yang ingin disampaikan mereka ya, komunitas ini yang telinga panjang? Mengapa mereka telinganya panjang, terus ada anting-antingnya, kemudian beberapa diantaranya tangannya ditato sebelah atau apa, kalau saya lihat di ini. Pesan apa sih yang ini disampaikan? Jadi sebetulnya telinga panjang dan tato itu identitas bagi suku mereka, identitas bahwa mereka sebutlah adalah komunitas saya Dayak Bahau. Mereka itu adalah dari rumpun Apokayan. Apokayan itu lokasinya perbatasan Kalimantan Utara dan Timur ya, di situ tuh ada. Jadi tuh kelompok itu dari Apokayan itu ada rumpun lagi. Mereka bermigrasi pindah-pindah waktu itu karena peperangan, karena mencari garam dan minyak. Jadi mereka akhirnya harus pindah mencari desa-desa. Akhirnya kebanyakan di pinggiran sungai. Semua kampung Dayak ada di pinggir sungai pindah kayak gitu. Nah jadi tato ini identitas mereka dari rumpun ini, suku ini, gitu. Jadi tidak semua telinga panjang dan tato itu orang Dayak, tidak semua. Jadi untuk beberapa ya, apalagi yang di daerah misalnya Kalimantan Selatan, Ngaju itu tidak bertelinga panjang. Jadi telinga panjang itu memang untuk menyatakan kebangsawanan. Jadi menyatakan di kelompok mereka ya. Kelompok yang kalau yang Hepui namanya di sana tuh Hepui. Jadi ada 3 kasta lah istilahnya. Hepui, terus orang yang menengah, yang satu lagi yang pokoknya 3 kasta aja. Nah, jumlah mereka konon semakin berkurang ya Bu? Sangat. Apa penyebabnya Bu? Jadi saya juga agak bingung ya, apakah karena modernitas, terus kemudian ketika ada terjadi dibuka komunikasi, ketemu interaksi antara mereka dengan dunia luar. Oh ini kok berbeda, kenapa saya berbeda, di sana enggak. Mereka kan orang-orang Alok disebutnya, orang kota itu tidak bertelinga panjang. Tapi yang saya herankan kenapa orang pendatang yang sebutlah meremehkan komunitas ini, gitu kan, harusnya kan ya menurut saya ya itu kan udah kebudayaan mereka. Nah tapi jadi ada meremehkan itu gimana? Jadi dianggap telinga panjang itu dandanan primitif lah gitu. Primitif, terus ketinggalan zaman. Jadi ada alasan. Jadi ketika dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi ada 3 hal katanya di sini. Jadi mereka dan persoalannya adalah mungkin karena tampilannya terlalu aneh. Ini menurut kepala adat yang di WHA.
Mungkin itu sejak zaman tahun 70-an sekitar periode Orde Baru itu karena telinga panjang dianggap aneh, ya udah potong aja. Nah jadi mereka pun nggak boleh sekolah. Sampai dipotong telinganya. Betul. Jadi nggak boleh sekolah, nggak boleh jadi pegawai negeri. Ini nggak ada kesempatan apapun. Jadi daripada ibunya meneruskan kebudayaan itu, tapi tidak bisa hidup, lebih baik ya udahlah. Untuk apa mempertahankan budaya mereka kalau anak keturunannya tidak punya masa depan? Jadi ketika mereka katakanlah mencoba melestarikan, justru tidak didukung sama pemerintah. Jadi ya gimana? Ini sih fakta ya. Misalnya itu saya di sini ada contoh-contohnya, saksinya siapa. Jadi anak sekolah, jadi anaknya dia udah kelas 3 SD nih, mau lanjut ke sekolah yang lebih tinggi lah, karena itu kan di desa, berarti kan harus lebih ke kota lah, ke kecamatan paling tidak. Nah itu nggak boleh telinga panjang, kamu harus potong dulu. Jadi mereka siapa yang nyuruh motong itu? Pihak sekolah? Sekolahnya, terus udah gitu harus potong dulu kan, ini kamu potong dulu, itu memalukan kayak gitu. Nah dan salah satunya juga demi keamanan juga, ini saya juga punya banyak saksi saya. Jadi teman baik saya, ibunya telinga panjang, neneknya telinga panjang. Si ibunya itu dia perawat di desanya, kemudian dapat beasiswa di Boromius Bandung. Jadi potong untuk bisa menjadi beasiswa ke sana. Nah jadi itu memang terpaksa, pemotongan telinga itu tidak, maksudnya nggak jadi berjalan dengan maksudnya si telinga panjang itu hilangnya bukan ya udahlah udah nggak ada yang nerusin itu, iya. Tapi ada gerakan, ada faktor luar ya, eksternal yang mendorong mereka mau nggak mau, nggak ada pilihan, harus dipotong. Diskriminasi tadi. Sekarang untuk persoalan tato aja, tato itu buat mereka tuh filosofinya tuh baik ya, bahwa ini tuh identitas dan sebagainya, untuk penanda dan sebagainya. Tapi mereka ini ya sekarang pun stigmanya kan jelek, apalagi perempuannya penuh kan totonya, dan itu nggak ada kantor atau perusahaan yang mau menerima, benar nggak? Dan saya tuh sekarang pun melihat sendiri perusahaan multinasional menerima menerima karyawan syaratnya ini dan tidak bertato dan sebagainya. Itu nggak boleh. Padahal satu hal misalnya buat mereka itu adalah kebudayaan, tradisi dan identitas kelompok mereka ya. Identitas. Tidak ada kaitannya dengan kriminalitas. Nggak ada. Sekarang perempuan, ibu-ibu, mak-mak, apa hubungannya gitu, nggak ada. Jadi ketika sekarang sudah mulai berkurang, Bu, nggak menutup kemungkinan lama-lama sudah hilang jejak mereka telinga panjang. Nah saya dengar perjalanan spiritual Bu Ati di melacak jejak telinga panjang kan akan diperkenalkan di dunia internasional ya. Nah itu kapan itu dan apa misinya Bu? Jadi rencananya tuh bulan Mei Juni ya, di tahun depan 2024 di Museum Sophia Hof ya. Alhamdulillah itu museum yang sangat bergengsi ya, nggak mudah masuk ke situ. Mungkin sekitar sebulan ada dipamerkan, ya itu tentang telinga panjang. Khusus tentang telinga panjang dan konservasi alam. Karena telinga panjang Dayak itu tidak bisa lepas dari alam. Mereka lah penjaga alam sejati di sana. Nah di situ saya sih kesimpulannya sebenarnya itu, mereka kan menjaga alam, menjaga hutannya dengan identitasnya. Ini kan udah jelas sekali siapa yang menjaga. Jadi ketika si telinga panjang dan tatonya itu hilang, kekuatan spiritualnya juga hilang menurut saya. Tapi saya nggak tahu itu hubungannya terlalu jauh atau gimana. Tapi faktanya telinga panjang hilang, tato hilang, hutannya juga hilang habis. Koneksinya apa saya nggak tahu. Tapi faktanya itu berjalan dengan berbanding lurus. Fakta itu berjalan dan itulah yang diyakini mereka, yang dia tidak bisa menyampaikan secara vulgar ke dunia luar, kan begitu. Setiap saya tanya juga sepertinya nggak ada hubungannya. Ya mereka merasa itu biasa saja, itu bagian dari mereka kan begitu ya. Begitu. Tapi faktanya sekarang hutan juga kan faktanya udah habis. Dan beberapa ini tokoh-tokoh yang saya temui termasuk ibu angkat saya juga, mereka yang tetap berjuang untuk mempertahankan hutan adatnya untuk bisa bertahan. Karena buat mereka kadang ya misalnya mereka nggak perlu modernisme, nggak perlulah ada
apa gitu kan, karena sudah terbiasa dengan kesederhanaan. Dengan hutan itu memang udah kehidupan buat mereka. Alam sudah begitu banyak memberi untuk mereka. Misalnya kayak gini, kita makan buah ya tinggal ke hutan. Misalnya makan sayur ya ada di sana. Itu sungai-sungai kecil, ikan tinggal ngambil. Misalnya kayak babi hutan itu kan untuk hidup ya. Tapi sekarang ini setelah hutannya beralih fungsi menjadi sawit, itu kan semuanya hilang. Jadi kehidupan sehari-hari itu udah nggak bisa lagi. Dan sekarang udah susah cari. Sekarang gini, dulu sih kan katanya nih, saat kan ngobrol nih saya ini, ya dulu sih Bu, saya dulu waktu kami migrasi, ya maksudnya tuh waktu hidupnya pindah-pindah di hutan itu, hanya dengan bawa telur gini, dengan mengucapkan mantra tertentu, itu 10 menit itu si binatang tuh nyamperin sendiri katanya. Walau alam ya, ceritanya gitu. Gimana? Ya buat mereka, buat sekedar hidup nggak ada masalah. Tapi ketika dituntut sekarang harus berbahan bakar, masak harus pakai gas, aku harus galon. Nah itu kan udah nilai konsumtif yang harus dibayar. Misalnya gas melon di sana harganya 100.000. Pernah minyak bensin itu pernah 50.000 per liter. Apakah mereka bermasalah mengeluh? Enggak. Di sini kan 2.000 aja ribut. Tapi sekarang setelah era pemerintah Jokowi itu udah bahan bakar minyak itu paling mahal 15.000. Udah sama lah gitu. Tapi kan itu untuk perjalanan sungai. Ya buat saya tuh banyak hal lah, tidak sekedar telinga panjang. Banyak pesan moral yang disampaikan mereka ya Bu ya, melalui budaya mereka, identitas mereka yang seharusnya memang harus kita jaga, kita lestarikan ya Bu ya. Iya, saya nggak tahu ya, maksudnya apakah ini kebudayaannya kan sudah berlangsung sangat lama. Bahkan saya melihat di Candi Borobudur itu yang dibangun abad 825 selesai dan dibangun 200 tahun. Itu figurnya tuh telinga panjang semua. Artinya tahun segitu itu kan, jadi itu kan bentuk dokumentasi kan. Bentuk dokumentasi pada zamannya berupa pahatan, dan itu kehidupan sehari-hari, dan itu telinga panjang. Dan kelihatan kalau misalnya raja ada mahkotanya telinga panjang, ada yang kaum menengah, ada yang itu telinga panjang semua. Artinya bukti bahwa pada saat eksistensi itu mereka sudah ada sejak dulu kala gitu ya. Budaya telinga panjangnya. Tapi mungkin sekarang harus hilang. Dan saya sih yang menyayangkan aja ya, maksudnya kenapa harus hilang dengan cara itu gitu loh. Harus dengan cara. Singkat saja Bu, pesan Bu Ati Baktiar melacak jejak telinga panjang dan didokumentasikan dalam sebuah buku, apa pesan yang ingin disampaikan? Ingin disampaikan ya, menurut saya itu hargailah siapapun, itu saudara kita semua. Jadi enggak, walaupun bentuknya tidak sama dengan kita gitu ya, tapi kan mereka punya kebudayaan sendiri mereka, dan itu saudara kita gitu. Mereka punya hak untuk menjaga, punya hak untuk show bahwa ini identitas kami gitu loh. Jangan diskriminasi mereka. Jangan diskriminasi. Jadi itu sih pesan saya. Dan faktanya sekarang mereka satu demi satu sudah hilang. 78 tinggal, sudah 29 berarti tinggal 50 sekian 49 ya sisanya. Dan faktanya, dan ini semua nenek-nenek yang saya dokumen, tidak ada satupun anak cucunya yang mau meneruskan. Artinya ini benar-benar diambang kepunahan. Sudah terakhir di mereka ini. Ya betul. Jadi akhirnya buku ini semoga buat saya itu sebagai, ya jelas saya berharap ini sebagai karya saya yang ya setelah masterpiece lah, bahwa saya pernah mendokumentasi. Saya sih berharap ini sebagai sejarah, catatan sejarah bahwa pernah ada di Indonesia atau di dunia bahwa manusia yang seperti ini, yang punya kebudayaan seperti ini. Seperti halnya Borobudur itu kan dan saya sebagai salah satu pelaku pencatat sejarah gitu cerita. Baik, seru betul ceritanya. Dan ya ini
tidaklah berlebihan kalau disebut inilah perjalanan spiritual Bu Ati ya, memotong perjalanan Nenek Telinga Panjang ini. Semoga nanti pamerannya banyak mengetuk hati Alhamdulillah, dunia semoga sana, ya doakan. Dan itu juga pesan dari sana bisa sampai ke Indonesia, dan kita sama-sama punya komitmen yang sama untuk menjaga identitas mereka. Iya, dan saya juga maaf ya, maksudnya heran kok kenapa hal-hal yang seperti itu selalu orang luar yang mengapresiasi, sementara kita sebagai saudara sendiri itu kayaknya malah gimana menganggap ya, aneh gitu. Kenapa orang luar yang mengapresiasi gitu, sampai saya dapat kesempatan untuk pameran tunggal di sana. Oke, baik. Bu Ati, terima kasih sudah mampir di studio podcast El Sinta. Sama-sama. Semoga perbincangan kita bermanfaat dan ini menjadikan inspirasi bagi kita semua. Sehat selalu Bu Ati ya. Ya, amin. Semuanya juga. Baik, pendengar dan netizen Radio El Sinta, demikian tadi perbincangan kita bersama Bu Ati Bakhtiar, penutur dan fotografer antropologi fotografi, melacak jejak telinga panjang yang langsung dilakukan Bu Ati di Kalimantan. Saya Suryo, sampai jumpa pada kesempatan yang lain.